Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube saya terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Apakah lagi liburan di rumah saja atau masih memikirkan kecemasan-kecemasan yang berlebih itu? Hari ini atau pagi ini saya sangat senang sekali karena bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman di suasana yang cukup cerah ini dengan matahari yang menyinari. Itu sangat bagus sekali untuk teman-teman berjemur, apalagi bagi para penderita GERD, anxiety dan psikosomatis seperti itu. Hari ini saya berada di dekat kantor. Seperti biasa saya meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan anxiety yang kita rasakan bersama seperti itu. Bagi teman-teman penderita GERD, anxiety, ini pasti adalah penyakit yang menurut teman-teman sangat lucu seperti itu. Karena kenapa saya bilang lucu? Karena anxiety itu ketika kita periksa ke dokter itu biasanya dan selalu hasilnya pasti bagus. Karena dokter cuma bilang perbaiki pikirannya. Itu saja pasti dokter bilang. Nah, setelah kita ke dokter, itu perasaan menjadi sangat bagus karena kita sudah memperoleh jawaban dan ternyata tidak apa-apa. Itu kemudian yang membuat teman-teman pasti menjadi lebih percaya diri toh dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal itu terkait dengan bagaimana kemudian saya melakukan exposure terapi seperti itu. Exposure terapi itu kita mengunjungi tempat yang kita takuti itu seperti itu. Melatih diri untuk mengunjungi tempat-tempat yang menurut pikiran kita, menurut perasaan kita itu sangat takut kita berada di situ. Misalnya di mall, di tempat keramaian, ataukah berada di ketinggian, kita harus ke sana. Makanya diperlukan teknik exposure terapi. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah terkait dengan exposure terapi seperti itu. Dulu saya itu sangat takut sekali pergi ke pasar, ke mall, ke masjid, ke tempat-tempat rame seperti itu. Barulah kemudian saya nonton-nonton YouTube, saya nonton-nonton ceramah. Ternyata semakin kita takut sebenarnya, semakin kita hampiri. Jangan semakin kita menjauh gitu. Katanya di YouTube itu yang saya nonton, kalian datangi, tinggal di situ, kemudian rasakan apa yang teman-teman rasakan. Kalau teman-teman tidak sanggup, pulang. Pulang, kemudian besok ulangi lagi. Datang lagi, kalau teman-teman tidak sanggup lagi, pulang lagi. Besoknya, teman-teman kembali lagi. Datang lagi, sampai pada akhirnya teman-teman merasa bahwa ini nyaman. Ini tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Itu yang saya lakukan kemarin. Bertahun-tahun saya anxiety terkait dengan ketakutan-ketakutan seperti itu. Saya menghampiri, saya mendatangi sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, belum berhasil. Dan itu berulang-ulang. Sampai pada akhirnya saya dapat momentum yang baik, saya bisa menyadarkan diri saya bahwa tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata betul, saya sampai mau ketawa dengan apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu terkait dengan ketakutan-ketakutan itu. Apalagi bepergian sendiri, aduh, jangan ditanya. Ketika kita bepergian sendiri kemana-mana ke tempat ramai, aduh, pasti bawaannya pengen sembunyi, pengen lari seperti itu. Tapi kan, ya, yang namanya anxiety itu kan penyakit, bukan penyakit sebenarnya, tetapi perasaan baru yang teman-teman punya. Setiap orang kan punya anxiety. Yang bedanya adalah kita punya anxiety yang berlebihan gitu. Nah, terkait dengan exposure terapi tadi,
teman-teman harus berani, teman-teman harus keluar dari lingkaran setan itu, teman-teman harus jajal orang bilang. Itu tadi yang saya bilang, coba sekali, 2 kali, 10 kali sampai teman-teman merasa nyaman. Memang kalau teman-teman menyerah itu bukan tidak bisa saya katakan sembuh, tetapi lama sembuhnya ketika teman-teman itu takut duluan. Kalau pertama memang, kedua memang, ketiga masih, tapi yakin dan percaya. Kalau teman-teman datang, misalnya ya, saya kasih contoh, teman-teman itu takut pergi jogging karena takut sesak nafas, takut merasa kehabisan oksigen, takut yang lain sebagainya lah. Teman-teman datangi dulu jogging track itu. Berdiri saja di dekat situ, lihat orang pada lari. Kemudian perhatikan sekeliling teman-teman, ada orang-orang yang usianya sudah lanjut. Dia masih bisa berjalan, dia masih bisa berlari. Teman-teman lihat saja dia. Dia kok sudah tua tapi masih bagus, masa saya masih muda, kalah sama dia. Akhirnya itu membuat kepercayaan diri meningkat seperti itu. Karena masih banyak orang yang jauh lebih tua, masih banyak orang yang jauh lebih berumur, itu dia melakukan aktivitas berat. Dan ternyata tidak ada apa-apa kan dibanding kita yang masih muda misalnya. Masih umur 30-an, kalah dengan usia yang 50-60 tahun yang berada di lintasan jogging track itu. Teman-teman perhatikan saja, masih banyak orang yang jauh lebih tua, itu lebih bagus pikirannya dibanding kita yang masih muda. Sama saja kan, kalau dilihat dari statistik, otomatis kan dia sudah tua, otomatis kan dia cepat capek. Kita masih muda, lo kok cepat capek seperti itu. Yang membedakan adalah mindset, pikiran kita, bagaimana kemudian kita kelola itu, seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman, lakukan exposure terapi tadi. Datangi, kunjungi tempat-tempat yang menurut teman-teman itu takut, seperti itu. Ulang-ulangi terus. Ulang-ulangi terus, karena anxiety itu tidak sekali 2 kali langsung sembuh, tidak. Itu membutuhkan proses yang sangat melelahkan dan sangat panjang seperti itu. Saya hampir 8 tahun itu mengalami pasang surut up and down terkait dengan anxiety yang saya punya. Tetapi ternyata semakin tahun saya semakin sadar bahwa saya membuang-buang banyak waktu di beberapa tahun kemarin untuk tidak melakukan, untuk tidak menikmati apa yang ada di dunia ini seperti itu. Terkait dengan beribadah, ibadah saya juga waktu anxiety itu sangat berantakan karena perasaan takut berjamaah, perasaan takut melaksanakan ibadah sholat bersama dengan orang-orang. Itu kan membuat kemudian produktivitas saya dalam melaksanakan ibadah itu menjadi berkurang seperti itu. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman masih berada dalam anxiety, kecemasan, apapun yang teman-teman takuti, gitu, teman-teman datangi. Kalau misalnya kan anxiety itu kan beda-beda orang. Ada orang yang takut ketinggian, ada orang yang takut sendirian. Teman-teman lakukan itu. Teman-teman lakukan exposure terapi. Teman-teman beranikan diri untuk mendatangi itu. Jangan sekali 2 kali, tetapi berulang-ulang. Saya yakin dan percaya teman-teman bisa sembuh. Saya yakin dan percaya teman-teman bisa melewati itu karena saya sendiri yang merasakannya. Saya bukan sekali 2 kali, tapi berpuluh-puluh kali baru bisa mendapatkan rasa nyaman, rasa bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti itu. Kalau kita ingat dulu kan, kita itu tidak pernah berpikir yang aneh-aneh, kita tidak pernah berpikir tentang penyakit ini, penyakit itu, kita hajar saja. Ya kan? Ada juga teman-teman kita yang masih 20 tahun sudah kena depresi, anxiety, itu luar biasa. Kemudian bagaimana kan anxiety itu kan awalnya dari seperti itu. Kita memikirkan berlarut-larut, akhirnya kan naik ketingkatannya menjadi psikosomatis, depresi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih berada di anxiety itu masih bagus. Teman-teman masih diberikan anxiety itu sangat masih bagus. Dibanding teman-teman kita yang masih sudah berada pada posisi yang sudah malas sekali keluar, itu sangat tidak bagus untuk kesehatan. Untuk itu teman-teman yang masih mendapatkan gejala GERD, anxiety, dan psikosomatisnya, teman-teman keluar saja, teman-teman lakukan saja aktivitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena kesehatan itu mahal dan sangat penting. Percuma kita punya banyak duit, percuma kita punya banyak harta, kalau
kesehatan kita masih terganggu seperti itu. Itulah pentingnya bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari tanpa tanpa memikirkan hal-hal yang tidak semestinya kita pikirkan. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga teman-teman selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman yang masih berada dalam fase up and down-nya anxiety. Saya doakan teman-teman cepat sembuh, cepat pulih, dan cepat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.